Universitas Nurul Huda sudah membuka pendaftaran. Wah, kebetulan ada sahabat duta. Kak, Oke, gimana Eh, kabar? ini seriusan. Universitas Nurul Huda sudah membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Udah dong, ini udah dimulai dari gelombang yang pertama itu ada di tanggal 18 Desember sampai 28 Maret. Gelombang yang kedua itu ada 1 April sampai 28 Juni. Yang gelombang ketiga itu di tanggal 1 Juli sampai 28 Agustus. Nah, di sini ada 3 fakultas. Nih ada Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk gelombang yang pertama dan gelombang yang kedua itu ada diskon. Yang gelombang yang pertama ada diskon 50% dan gelombang yang kedua itu ada diskon 25%. Untuk lokasinya dari mana ya, Pak? Kalau untuk lokasi kampus A dan B bertepatan di Jalan Kota Baru, Desa Sukaraja, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Oku Timur. Dan lokasi kampus C berjalan Tanah Merah, Jembatan 2, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur. Oke, Kak Akbar, untuk jalur pendaftaran itu ada 5 ya. Bervariasi, ada mandiri reguler, mandiri karyawan, mandiri prestasi, alih jenjang, dan RPL. Untuk link pendaftarannya bisa langsung diakses di PMB Unuha ICID. Jangan lupa berkuliah di Universitas Nurul Huda. Universitas Nurul Huda, cerdas berakhlak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Promis, kembali lagi bersama saya Abdul Jabar di acara program Promis Promosi Investasi. Promosi investasi ini adalah merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oku Timur, yang dimana bertujuan untuk menginformasikan dan mempromosikan peluang dan potensi investasi yang ada di Oku Timur, produk-produk unggulan, UMKM, pariwisata, investasi di sektor pendidikan, dan semua pelaku usaha yang ada di Kabupaten Oku Timur. Nah, Sobat Promis, pada kesempatan di episode kali ini, saya berada di Kecamatan Buai Madang. Yang kalian tahu, ini adalah universitas, tempat lembaga pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan aset yang sangat penting untuk masyarakat daerah, terutama pendidikan yang ada di sekitar daerah ini. Nah, di Oku Timur ini mempunyai berbagai macam lembaga pendidikan perguruan tinggi daerah. Nah, sekarang kita berada di Lembaga Pendidikan Universitas Nurul Huda di Kecamatan Buai Madang, tepatnya di Desa Sukaraja. Nah, saya di kesempatan episode ini akan bincang-bincang investasi bersama Rektor Bapak Dr. Haji Imam Rodin, MPD, di mana sebagai Rektor Universitas Nurul Huda. Penasaran? Yuk ikutin saya. Come on. Nah, Sobat Promis, saat ini saya sudah bersama narasumber kita pada hari ini di Universitas Nurul Huda, Kabupaten Oku Timur. Beliau adalah seorang rektor di Universitas Nurul Huda. Halo Pak. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh nih Pak, perkenalkan sama Sobat Promis Pak. Ya. Siapa namanya dan sebagai apa Ya. Pak? Alhamdulillah, nama saya Imam Rodin. Secara akademik gelarnya Dr. Haji Imam Rodin MPD. Saya menjabat rektor ini dari 2019 sampai sekarang. Jadi itu kalau memang saya dari selesai kuliah itu praktisi pendidikan. Saya pernah menjadi kepala MTS swasta dan bantu di perguruan tinggi ini. Alhamdulillah dari awal di pondok pesantren, karena saya juga adalah alumni dari Pondok Pesantren Huda. Saya santrinya Romo Yai Afandi, pendiri Pondok Pesantren Huda, santrinya Yai Soleh Hasan. Jadi termasuk periode-periode awal saya angkatan kedua dari berdirinya Madrasah Aliyah Nurul Huda ini. Kalau tinggalnya saya di Banuayu, Di Banuayu. Pasar Banuayu, Kecamatan BW Peliung. Oke. Jadi Sobat Promis, Bapak ini juga seorang praktisi pendidikan sebelumnya dari Kepala MTS, Pak ya? Iya. Juga aktif di Pondok Pesantren, tadi asuhan Bapak Yai Afandi. Kiai Afandi, itu gelar akademinya itu Pak Dr. Haji Imam Rodin MPD. Nah, langsung aja nih Pak Rektor. Iya.
Universitas Nurul Huda ini Pak, sejak kapan berdirinya Pak? Dan bagaimana historikalnya bisa berdirinya Universitas Nurul Huda ini Pak? Alhamdulillah Universitas Nurul Huda ini adalah universitas pertama di Kabupaten Oku Timur. Kalau sejarahnya itu universitas ini diawali dari dasar sekali. Jadi lembaga pondok pesantren Nurul Huda itu Romo Yai Afandi, Romo Yai Soleh Hasan berkeinginan untuk mendirikan perguruan tinggi agar dimaksudkan santri-santri yang tinggal di pesantren itu setelah tamat tingkat aliyah SLTA itu masih tetap menetap di pondok pesantren sembari kuliah. Nah, alhamdulillah pada tahun 1998 itu kita memperoleh izin perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, satu prodi pendidikan agama Islam. Itu. Kemudian setelah itu dikembangkan, yang itu waktu pertama itu ketuanya Bapak Khalid Mawardi, alhamdulillah beliau juga adalah tokoh masyarakat Oku Timur, menjadi wakil bupati 2 periode, menjadi bupati 1 periode, dan alhamdulillah sekarang anak beliau menjadi wakil bupati di Kabupaten Oku Timur periode yang kedua juga. Jadi Bapak Khalid Mawardi menjadi ketua STID pertama 1998, kemudian diteruskan ketika berubah menjadi STKIP tahun 2007, itu beliau tetap menjadi nahkodanya sebagai ketua sampai beliau diangkat menjadi Bupati Oku Timur itu 2016 itu baru beliau meletakkan dan diganti oleh Bapak Dr. Erwin. Itu 2016 sampai 2019 baru saya menjadi ketua STKIP Nurul Huda itu 2019 sampai saat ini. Gitu. Jadi diawali dengan niat mulia dari Bapak seorang kiai tadi Pak ya. Kiai Soleh Hasan, bagaimana caranya untuk Yai Afandi, murid-muridnya yang dari pondok pesantren tadi bisa menetap juga, di sini dan sambil kuliah. Dan tahun 1998 berdirilah Sekolah Tinggi Universitas Nurul Huda ini dimulai dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, dan setelah itu STKIP, dan sekarang sudah Universitas Nurul Huda. Dan perlu diketahui Universitas Nurul Huda ini bukan di bawah Kementerian Agama, tapi kita memang di bawah Dikti. Dikti ya. Di Dikti. Jadi kita lembaga pondok pesantren yang memang mempunyai perguruan tinggi universitas di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, ini saya kira suatu hal yang luar biasa. Ya, sangat jarang biasa, di daerah-daerah itu biasanya punya tapi di bawah Kementerian Agama. Jadi ketika kita berubah menjadi STKIP itu, prodi agama kita itu dititipkan di STKIP. Ada 2 prodi itu agama, PAI dan pendidikan guru madrasah. Itu dititipkan. Jadi itu. Jadi sangat luar biasa, dibawa langsung Dikti, Sobat Promis, dan perlu digarisbawahi tadi salah satu universitas pertama kali, perguruan tinggi pertama di Oku Timur. Jadi memang dengan latar belakang histori yang sangat luar biasa, dan pastinya ya terkait dunia pendidikannya, pengajaran dan lain sebagainya itu pasti sangat baik dan bagus Sobat Promis, nggak perlu diragukan lagi. Jadi bisa nih nanti bagi kalian ingin kuliah di sini. Nah Pak, tadi sudah Bapak jelaskan terkait histori dan berdirinya kampus ini. Kalau ini Pak, kalau berbicara terkait fakultas dan jurusan, ada berapa fakultas dan jurusan saat ini di Universitas Nurul Huda Pak? Ya, alhamdulillah ini Universitas Nurul Huda yang tadinya STKIP sekarang sudah ada 3 fakultas. Jadi fakultas keguruan, fakultas agama Islam, dan fakultas saintek. Kalau jumlah prodinya itu yang sudah ada 10 prodi. 10 prodi dari fakultas. Di pendidikan agama itu fakultas agama Islam itu ada 2 prodi, pendidikan agama Islam dan pendidikan guru madrasah. Kalau yang di keguruannya ada prodi bahasa Indonesia, keguruan prodi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, kemudian ada
pendidikan teknik informatika. Jadi pendidikan teknik informatika, kemudian ada fisika, Fisika juga, Pak. ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, ekonomi, dan teknik informatika. Kemudian yang prodi Saintek itu ada 3 prodi, yaitu matematika murni dan pertanian, serta pendidikan prodi komputer. Prodi komputer. Komputer ya. Jadi itu yang Saintek ada 3, komputer, pertanian, dan matematika. Jadi terdapat 3 fakultas, sobat. Ada 10 prodi tadi dijelasin, dari fakultas agama, Ya. pendidikan agama, pendidikan keguruan, dan Saintek. Dan ini informasi untuk yang menggembirakan. Ini alhamdulillah kita sudah divisitasi. Insya Allah tahun ini juga kita berharap bulan-bulan depan, sebulan ini atau sebulan lagi SK itu keluar prodi baru, itu program Prasca Sarjana. Nah, Jadi insya Allah kita akan ada S2, dan karena kita memang di awal itu prodinya PAI, jadi SDM-nya yang sudah siap itu Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam. Itu alhamdulillah insya Allah kita, kalau dari visitasi kemarin tidak ada persoalan, kita tinggal nunggu SK dan insya Allah kita berproses. jadi kabar terbaru nih, Universitas Nurul Huda nanti mempunyai program pasca sarjana PAI, Pak, ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu, Pak, ini kampusnya ada berapa jumlahnya, Pak? Dan Kita itu kalau kampusnya itu sebetulnya ada 3. ada 3, Pak, Jadi ya? kampus A, kampus B, dan kampus C. Oke. Kalau kampus A ini di sini ini sebetulnya ruang rektorat dan perpustakaan serta lab itu di sini. Kampus A, Pak, ya? Ya, di kampus A, lab komputer, lab bahasa, lab fisika itu semuanya di sini, dan lab pertanian juga di sini. Itu di kampus A. Kemudian proses pembelajarannya di kampus B. Tidak jauh dari sini, sekitar 500 meter, itu kampus B. Kemudian yang kita kembangkan lagi di kampus C. Di kampus C. Di kampus C itu seluruh prodi ada di sana juga. Jadi bisa di Tanah Merah, BK9 Tanah Merah, Kecamatan BMR. BMR. Ya, itu masuk kecamatan BMR walaupun berdampingan dengan Blitar, tapi masuk wilayah BMR. Nah, itu insya Allah di sana itu juga ada pondok pesantrennya terpadu, ada SMP, ada SMA. Jadi mahasiswa juga yang mau kuliah di sana bisa juga tinggal di pondok pesantren. Oke. Sama seperti di sini, ada juga di sini Fasilitas seperti yang bisa itu. dapatkan, Ya. Pak, ya. Nah, jadi bagi pemuda-pemudi yang mau bingung nih mau kuliah di mana, tadi ada di Kecamatan BMR, di sini juga ada Cibubur Madang, ada kampus A, B, C dengan 3 fakultas, 10 prodi. Jadi buruan untuk gabung dan kuliah di Universitas Nurul Huda. Ya. Kalau boleh tahu nih, Pak, berapa nih, Pak, kisaran jumlah mahasiswa saat ini, Pak? Kalau saat ini yang ada di pangkalan data itu 2.300-an. Fantastik, Pak. Ya, alhamdulillah itu ada sekitar itu. Dan alhamdulillah kita tahun kemarin tuh mahasiswa pendaftar kita itu kurang lebih 700-an. Oke. Itu, Pak, kalau mau tahu reguler semua, Pak, ya? Ada yang untuk mungkin orang yang sambil kerja, mungkin kelas apa? Kelas pegawai, kelas apa? Ya, S1 ada, ini Pak? sebetulnya kalau bahasa kita itu kelas karyawan. Oh, kelas karyawan ya, Pak. Ada, kelas Pak, ya? karyawan ada. Kita itu ada sistem kelas yang memang itu spesial, kita melalui kelas Idunitas. Jadi kita kerjasama dengan pihak Idunitas, mahasiswa-mahasiswa dari penjuru dunia, karena sekarang online sistemnya. Jadi bisa bergabung di Universitas Nurul Huda ini melalui kelas Idunitas itu karyawan. Dan alhamdulillah mahasiswa kita yang di Idunitas itu ada yang dari Korea juga, Wow. tapi TKI mungkin. Ya. Ada yang dari Timur Leste juga, ada yang dari apa itu Pucung ini, Padang juga ada, dari Jawa juga ada, itu kelas karyawan. Nah, selain ini menarik, Sobat Promis. Jadi Universitas Nurul Huda ini selain reguler, ada juga kelas karyawan yang tadi sistem Idunitas. Idunitas tadi. Jadi ini sangat menarik, Sobat Promis.
Jadi kalian yang sudah punya bekerja atau karyawan bisa mengembangkan kapasitas diri Anda dengan kuliah lagi nih. Kali-kali mau meningkatkan upgrade Ya. apa jabatannya atau apa pekerjaannya. Nah itu. Jadi buruan nih. Kalau nggak mau reguler bisa ambil kelas karyawan tadi. Yang murni online tuh. Yang murni online Pak. Ya. Itu online juga Sobat Promis. Ya. Jadi ini suatu kesempatan yang sangat langka bisa kuliah di Universitas Nurul Huda. Buruan gabung. Dan ini Pak tadi kan mahasiswa kurang lebih 2.300 sekian. Kalau boleh tahu Pak dari tahun dari ini sejak berdirinya sampai sekarang sudah berapa angkatan? Kita itu mau wisuda itu sudah angkatan yang ke-23. 23 Sobat Ya, Promis. iya. Jadi sudah tercetaklah para sarjana 23 angkatan itu Iya. sudah banyak Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Terus, Pak tadi kan saya sudah menanyakan angkatan tentang angkatan. Iya. Pasti ada alumni kan Pak dari Iya, 23 angkatan itu. Setahu Bapak nih sudah banyak mungkin bekerja di mana atau Bapak tahu sudah sampai mana alumni angkatan itu bekerja? Kalau kita ini kan awalnya memang berangkat dari keguruan ya. Alhamdulillah dari SETI itu keguruan tapi agama. Oh iya Pak. Kemudian STKIP juga keguruan. Alhamdulillah kalau di keguruan ini kita banyak yang diterima di ASN, banyak sekali. Yang jadi P3K kemarin Iya, juga Pak. banyak Iya. sekali. Ya terutama di wilayah sendiri kita Oku Timur, wilayah Oku Selatan, wilayah Waikanan, juga di wilayah Oki. Bahkan alumni-alumni kita sudah ada yang berani menyaingi kita mendirikan perguruan tinggi lain. Itu di Oku Selatan itu ada satu perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Huda itu yang memang diinisiasi dan didirikan oleh alumni kita. Saiful Umar itu alumni dari Nurul Huda. Dan ada juga alumni kita yang aktif di Waikanan itu juga di perguruan tinggi jadi wakil rektornya, di Oki juga jadi wakil rektornya. Alhamdulillah. Jadi kalau di dunia pendidikan, insya Allah kita tidak diragukan karena memang kita niatnya itu, ya itu tadi visinya itu dari kiai pondok pesantren. Jadi kita betul-betul ingin menjadikan pendidikan itu sebagai penerang kehidupan ini. Jadi kita tidak bertujuan kok istilahnya profit oriented, itu tidak. Dan alhamdulillah kita mahasiswa-mahasiswa kita di samping dibekali dengan ilmu-ilmu yang ada di perguruan tinggi ini juga terus dibimbing oleh Romo Yai, oleh ustadz-ustadz yang ada di sini. Ya setidak-tidaknya kalaupun tidak alim itu ya minimal selamat lah, mau melakukan kewajiban-kewajiban inti lah, sholat 5 waktu minimal seperti itu, baca Al-Qur'annya baik seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar duniawi, pendidikan ukhrawi juga diajarkan Pak ya tadi guru dan kiai. Nah Sobat Promis tadi sangat outstanding sekali. Tadi banyak juga alumni yang bisa kerja di ASN, PNS dan sebagainya. Mungkin ada juga swasta Pak ya. Ada juga tadi yang mendirikan kampus sendiri. Jadi mungkin terinspirasi dengan Universitas Nurul Huda dan guru-gurunya, dosen-dosennya. Jadi sampai alumni tadi membuat perguruan tinggi swasta tadi di Oku Selatan. Jadi benar-benar sangat outstanding pemikiran dari alumni-alumninya dan mahasiswa-mahasiswa Universitas Nurul Huda. Tadi Bapak udah jelasin nih terkait alumni. Tentu di kampus ini kan mempunyai berbagai macam program nih Pak. Program unggulan apa aja nih Pak yang ditawarkan nanti kepada mahasiswa di kampus Universitas Nurul Huda ini Pak? Ya, sebetulnya kita itu di samping memang kita tetap basicnya itu dari pondok pesantren. Jadi kita menawarkan pendidikan yang memang mengarah kepada kepribadian. Artinya itu sebetulnya harapan dari founding father kita itu, pendiri kita Romo Yai Soleh Hasan, Romo Yai Afandi itu ya sebetulnya diharapkan seluruh mahasiswa kita itu mesantren sebetulnya harapannya. Tetapi kan kita tidak bisa memungkiri bahwa ada mahasiswa kita juga dari daerah yang nggak bisa mesantren. Oleh karena itu ya kita kalau di pondok ya insya Allah banyak hal yang bisa diberikan karena memang terus terbuka dibimbing oleh pengasuhnya secara langsung. Tapi kalau
di luar itu ya kami tetap konsen kepada pendidikan-pendidikan khususnya ini yang mengarah kepada keagamaan. Kalau yang kepada jurusan masing-masing, ya insya Allah itu sudah memang sesuai dengan kurikulum yang kita pakai. Sekarang ya kita mengarah kepada MDKM itu, Merdeka Belajar. Dan insya Allah santri-santri kita juga banyak ini yang sudah istilahnya kelasnya itu ya sudah mengarah ke kelas internasional. Kemarin kita mahasiswa kita coba untuk kuliah KKN luar negeri. Alhamdulillah kita kirim ada 4 mahasiswa ke Thailand. Ke Thailand, Pak. Ada setengah tahun di sana dan alhamdulillah sudah selesai. Dan tahun kemarin juga ada mahasiswa kita yang bisa mendapatkan program beasiswa untuk pendidikan 1 tahun di universitas di Inggris. Itu alumni kita juga baru selesai, tapi waktu kita kirim belum selesai. Ini baru selesai tahun kemarin, ini bulan 1 wisuda kemarin. Dan alhamdulillah kita juga kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi ternama di Jawa, ya di UPI itu Universitas di Bandung. Di Malang juga kita kerjasama, kita di Jember juga kita pernah ngirim mahasiswa kita untuk magang di Politeknik Negeri Jember. Nah itu. Dan alhamdulillah kita bisa lah, walaupun kasarnya itu perguruan tinggi yang berada di desa sekali, karena ini desa Mas. Iya. Nurul Huda itu berada di Desa Sukaraja. Bukan kecamatan, bukan kantor kabupaten, tapi Desa Sukaraja, Kecamatan Boe Madang, Kabupaten Oku Timur. Berangkat dari desa. Kampusnya mewah, mepet sawah, tapi alhamdulillah alumni-alumni kita bisa berprestasi. Di organisasi juga di kemahasiswaan itu, yang mantan BEM kita ini, dia periode yang akan datang nih mau menyalonkan ketua BEM Pondok Pesantren se-Indonesia, mau nyalon ketua juga. Artinya punya keberanian untuk sejauh itu. Dan yang aktif di organisasi kemahasiswaan PMII itu banyak alumni kita yang menjadi pengurus pusat di Jakarta. Dan alhamdulillah sudah ada yang tetap di Jakarta. Saya baca informasi itu suaminya jadi DPR provinsi. Alhamdulillah itu. Ya di organisasi. Itu alumni kita juga. Jadi saya kira insya Allah Universitas Nurul Huda ini walaupun di kelasnya itu di desa, tetapi kita masih bisa bersaing lah untuk kelas-kelas daerah, dan di Sumsel ini terus kita berbenah untuk bisa bersaing di kelas provinsi gitu. Ya. Jadi program-program yang sangat menarik tadi, pendidikan kepribadian. Selain itu juga banyak program-program dari organisasi kemahasiswaannya juga, Pak ya. Terus banyak prestasi yang dikirim, yang dicetak oleh mahasiswa dikirim ke luar negeri. Dan juga saya petik juga di sini memang pendidikan agama ukhrawi mungkin ditekankan, tapi menyesuaikan juga dengan jurusan yang kalian ambil, pendidikan yang ada saat ini sesuai dengan kurikulum. Jadi saya rasa memang seimbang, Pak. Jadi memang bagus untuk orang tua yang ada yang nonton video ini untuk mengkuliahkan anaknya di sini. Jadi dapat nih 2 sisi, ukhrawi dan duniawi dapat semua. Saya rasa sangat baik sekali dan ya fantastik lah Universitas Nurul Huda ini. Tadi Bapak sudah ceritain tentang ada mahasiswanya dikirim ke Inggris, ke Thailand. Nah, prestasi apa aja nih Pak yang Bapak ketahui yang sudah diraih mahasiswa Bapak tadi, selain yang tadi kuliah di Inggris, pertukaran sampai ke Inggris dan ke Thailand tadi Pak? Ya, kalau yang prestasi terkait dengan dunia bahasa itu kita alhamdulillah kemarin bisa mencetak proses terbesar UKBI, ujian kompetensi itu di lembaga bahasa kerjasama dengan provinsi itu. Alhamdulillah kita di Oku Timur ini terbesar. Ini tingkat Sumatera itu kita. Dan alhamdulillah juga kita juga pernah menjuarai duta bahasa, walaupun masih di juara ketiga pernah.
Benar. Dan kalau yang sifatnya itu event-event nasional, memang kita baru ada satu mahasiswa itu juara seni puisi sasi. Yang ini baru kita pernah juara satu tingkatnya nasional satu kali. Nah, saya kira itu. Dan kalau yang jelas kami berusaha untuk memfasilitasi seluruh mahasiswa-mahasiswa yang berada di Universitas Nurul Huda itu untuk terus berkembang. Nah, itu yang Karena penting. kita kan juga menyadari bahwa input kita juga, kalau kita bandingkan dengan universitas-universitas besar, universitas negeri kan jauh, kita juga inputnya ya kita pahamilah mayoritas itu dari kalangan menengah ke bawah, dan mungkin bukan dari sisi ekonomi juga itu, tapi bukan bahkan kemampuan mungkin intelektualnya juga, EQ-nya juga mungkin seperti itu. Tetapi kita tetap berbuat semaksimal mungkin untuk mahasiswa. Oke. Dan alhamdulillah dosen-dosen kita itu ya dari perguruan-perguruan tinggi ternama di Jawa. Dari UGM ada, dari UNES ada, dari UPI ada, dari UNJ banyak. Dan kalau yang dari agama-agama itu ya Sunan Kalijaga, dari Lampung, lalu dari Raden Patah, Raden Intan itu banyak juga. Jadi alhamdulillah yang dosen-dosen kita itu alhamdulillah ini muda-muda. Mudah-mudahan. Saya ini berada di Universitas Nurul Huda ini termasuk paling tua lah. Sekarang muda-muda, alhamdulillah. Artinya harapan kita untuk menyambut Indonesia Emas itu di tahun 2045 itu peluangnya sangat besar sekali. Iya. Saya kira itu harapannya. Iya, seperti itu. jadi tadi diceritakan selain prestasi tadi pasti lebih banyak lagi prestasi di dalam kabupaten atau provinsi, pasti banyak Sobat Promis. Tapi tadi dijelaskan beberapa prestasi, dan tadi juga dijelaskan bahwa ada pertukaran sampai ke Inggris, ke Thailand, mahasiswa, dan juga sampai tadi ada masuk di Pak, Universitas BEM di Indonesia, Iya, Pak ya, iya. satuan itu. Jadi saya rasa, dan poin pentingnya itu bagaimana cara kampus ini ingin memfasilitasi perkembangan mahasiswanya. Iya, Pak. Itu yang sangat penting. Jadi bagi orang tua di sana yang ingin kuliahin anaknya, jangan ragu, karena kampus ini memfasilitasi bagaimana cara mahasiswa untuk berkembang nantinya. Dan selanjutnya Pak, inovasi apa aja nih Pak yang pernah dilakukan oleh mahasiswa dan dosen mungkin Pak yang ada di kampus Universitas Nurul Huda? Ya memang ini adalah sebetulnya problem ya. Kita mengakui bahwa salah satu kelemahan dari kita itu untuk berinovasi itu. Jadi inovasi itu kan sesuatu yang sulit. Iya Pak. Jadi memang kita terus berupaya menggembleng dosen-dosen kita itu untuk mau dan berani untuk melakukan inovasi itu. Oke. Tapi kadang-kadang ya itulah salah satu mungkin beratnya berjuang di pendidikan di daerah itu. Jadi kita belum bisa melihat banyak tentang inovasi yang dilakukan baik oleh dosen kita dan mahasiswa kita. Tetapi kami juga karena ini memang lama di pendidikan, itu juga membanggakan, artinya banyak dari alumni-alumni juga ya ini kan juga bagian inovasi. Dia mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di daerah-daerah. Yang minimal itu adalah dia mendirikan pendidikan di tingkat yang paling dasar, itu adalah ya TK, taman kanak-kanak, RA, yang agama RA, yang umum TK, itu mau. Ini kan ya bagian, walaupun itu sebetulnya sesuatu yang nggak berat, karena memang pendidikan. Kami ini berat juga untuk mengajak berinovasi ini. Tapi bukan berarti kami itu terus berhenti, tidak. Kami terus berupaya, dan yang kami lakukan juga itu dosen-dosen itu terus kami ajak untuk biar daya inovasinya timbul, itu kami ajak keluar daerah. Ya kalau di Indonesia sih biasa, kita tahun kemarin itu
20 dosen dibiayai oleh yayasan. Kami ajak ke studi banding di Malaysia. Pak. Langsung ke Singapura, Malaysia lewat Batam. Dan alhamdulillah ya mungkin adalah hal-hal baru yang bisa mereka peroleh biar untuk mengecas lah kemampuannya biar mau berinovasi ini. Belum banyak kita inovasi-inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa kita, tetapi terus kita usahakan agar nantinya minimal itu keinginan untuk berinovasi itu tumbuh. Saya kira itu. Iya. Ya. Jadi memang berinovasi ini bukan semudah untuk membalikan telapak tangan, tapi yang Bapak jelaskan tadi bahwa dari alumni sudah banyak membantu gitu Pak ya. Ya. Bisa membuka lembaga pendidikan, tadi ada yang pendidikan strata 1 juga Pak ya. Ya. Mungkin ada juga yang lembaga pendidikan sekelas TK, SD dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Dan Bapak tadi jelasin tadi kan ada beberapa beasiswanya. Beasiswa apa aja nih Pak yang Oh ya. ada atau yang Bapak tawarkan di kampus Universitas Nurul Huda ini? Ya alhamdulillah di Universitas Nurul Huda ini buat seluruh mahasiswa yang mau bergabung dengan kita, alhamdulillah kita banyak beasiswa yang kita sediakan. Ya yang paling besar dan banyak jumlahnya itu KIP memang. KIP Pak KIP ya? itu ya beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Itu kalau dulu itu bentuknya bidik misi. Dan alhamdulillah tahun kemarin kita mendapatkan sejumlah 175 mahasiswa. Dan itu kuliah full nggak bayar sampai selesai. Dan tiap bulannya diberi living cost itu 800.000. Oke. Jadi biaya hidup lah itu untuk 800.000. Dan itu dari awal memperoleh sampai di wisuda. Jadi tanpa biaya. Itu beasiswa melalui KIP itu. Dan itu juga kemarin kami dihubungi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Timur. Nanti kita juga menyepakati atau katakanlah menyetujui pihak Dinas Kabupaten Oku Timur yang merekomendasi siswa-siswa SLTA untuk memperoleh KIP di kita itu. Oke. Gitu. Dan di samping itu masih juga ada beasiswa bagi yang hafid itu kami beri beasiswa. Hafid 10 juz, kami beri beasiswa sekian. Hafid 20 juz, 30 juz itu bebas seluruhnya. Oke. Nah, yang ada juga beasiswa Basnas. Basnas itu ada yang murni memang dari Basnas daerah. Alhamdulillah kita selalu dapat tiap tahun itu selalu kuota itu diberi. Ya ini bentuk perhatian juga Kabupaten Oku Timur, pemerintah Kabupaten Oku Timur terhadap dunia pendidikan. Dan alhamdulillah kita kayaknya itu dianakmaskan. Kita memperoleh itu banyak sekali. Jadi kalau yang lain paling 1-2 kita alhamdulillah 10 bahkan kemarin dapat 12. Nah ini beasiswa itu ada juga beasiswa yang sifatnya prestasi. Jadi kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang dari latar belakang punya prestasi dari SLTA-nya, baik SMK, SMA ataupun aliyah itu berprestasi, kami akomodir untuk memperoleh beasiswa tertentu. Saya kira itu dan kami juga menawarkan beasiswa itu buat mereka yang yang kurang disabilitas. Oh ya. Ya, itu kami juga kalau memang ada yang ini dan mau kuliah, kami beri juga beasiswa. Luar biasa sekali Sobat Promis. Tadi ada beasiswa KIP, beasiswa Basnas, beasiswa Hafizul Quran, beasiswa untuk disabilitas. penyandang disabilitas. Jadi jangan, ada juga beasiswa prestasi. Jadi jangan takut untuk kuliah di sini karena kalian bisa mendapatkan beasiswa tersebut tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan juga sesuai dengan apa yang ingin kita dapatkan di beasiswa itu. Jadi orang tua di luar sana bisa nih mempertimbangkan untuk
jadi nomor satu lah, list nomor satu untuk nguliahin anaknya di sini karena banyak beasiswanya Sobat Promis. Pak, terkait dosen dan tenaga pendidik ada berapa Pak jumlahnya di sekarang pada saat ini Pak di Universitas? Ya, alhamdulillah kita itu kalau dosennya kurang lebih ada 150-an. Kalau tenaga kependidikannya itu ada 30-an. Oh, Jadi banyak Pak ya. ya alhamdulillah itu karena kita memang mahasiswanya itu kan harus disesuaikan Ya, jumlah sesuai. mahasiswa dengan ini, dan juga ada dosen-dosen yang itu sifatnya itu dosen tidak tetap juga ada. iya. Nah, dari berbagai macam, dari berapa banyaknya dosen itu bagaimana nih Pak dari pihak kampus untuk pengembangan kapasitas Ya. dosen tersebut atau tenaga pendidik tersebut dari Universitas Nurul Huda, apa yang dilakukan Pak? Ya, alhamdulillah kita itu agar dewan dosennya itu terus mengembangkan keilmuannya, kami juga memfasilitasi untuk program beasiswa. Jadi bagi mereka yang memang bisa menembus beasiswa dari pemerintah, ya alhamdulillah banyak Banyak Pak ya. yang memperoleh itu. Yang tahun kemarin yang di Jogja itu ada 2 dosen yang memperoleh di UNES sama di UGM itu ada 2 dosen, dan bagi mereka yang memang mau kuliah pribadi itu alhamdulillah kami oleh yayasan disupport, diberi subsidi lah bahasanya. Oke. Subsidi tidak Subsidi. semuanya ditanggung, tetapi disubsidi, dan alhamdulillah itu jumlahnya sudah mencukupi lah, alhamdulillah. Dari yayasan disupport penuh itu. Oke. Ya memang dalam rangka apa meningkatkan kualitas itu, termasuk tadi yang saya ceritakan, dosen-dosen kami ajak ke luar negeri itu seluruhnya biaya itu ditanggung oleh pihak yayasan, tidak dipungut dari dosen masing-masing. Oke. Jadi di sana seminar internasional, di sana mengajar pertukaran dosen itu dengan perguruan tinggi. Kita banyak perguruan tinggi yang kita kunjungi di Malaysia itu, dan sampai sekarang kita juga masih berlanjut. Insya Allah ke depan kita terus laksanakan kerjasama itu dengan pihak-pihak perguruan tinggi di luar negeri itu. Jadi sangat menyeluruh, komprehensif dalam hal pengembangan kapasitas dan keilmuan para dosen dan tenaga pendidiknya, Sobat Promis. Bagaimana bukan hanya mahasiswa saja Pak, Ya. dosen dan tenaga pendidiknya juga difasilitasi oleh Universitas Nurul Huda untuk mengembangkan kapasitas diri dan keilmuannya Pak. Pak, ini tadi sudah panjang cerita Bapak menceritakan tentang kampus, beasiswa, mahasiswa, dosen dan lain. Ya. Nah, bagaimana nih Pak orang tua siswa-siswi di luar sana yang ingin mengkuliahkan anaknya di Universitas Nurul Huda, bagaimana caranya, per periode kapan, dan apa aja syaratnya nih Pak untuk bisa kuliah di sini? Ya, alhamdulillah. Jadi buat seluruh orang tua yang ingin menguliahkan putra-putrinya di Universitas Nurul Huda, kita sudah bisa memberikan kemudahan, baik secara langsung bisa daftarkan ke sini, tapi kita juga buka online, PMB, UNUHA, IDIC itu bisa dibuka. Penerimaan mahasiswa daftar secara online, nanti proses ujiannya juga secara online sudah kita lakukan. Tapi kita juga tetap membuka melayani di sekretariat PMB di Universitas Nurul Huda ini. Dan nggak usah ragu, karena kita kuliah di daerah, insya Allah biayanya terjangkau, dan insya Allah putra-putrinya akan kita urusi dengan sebaik-baiknya untuk menjadi manusia yang sukses dunia akhirat lah, bahasanya seperti itu. Walaupun tempatnya di desa, Ya, biaya terjangkau, tapi kualitasnya tetap paripurna insya Pak ya, Allah, insya Allah. terbaik dan sempurna. Tadi di online melalui apa tadi Pak? Boleh diulangi? PMB, UNUHA, IDIC. PMB ICID. Nah, kalau Sobat Promis ingin tanya-tanya nih nanti lewat mana Pak media sosialnya? Ada nggak Ya, ada, Universitas Nurul media Huda. sosial atau Instagram juga Instagram Universitas ada Nurul Pak Huda. ya? Ya, Website atau nomor handphone ada juga ya di sana? ada semua. Nah, yang ingin bertanya lebih mendalam nanti bisa kunjung websitenya ataupun Instagram, Facebooknya tadi Universitas Nurul Huda. Ya.
Itu tadi Sobat Promis buruan daftar. Kalau boleh tahu periodenya per kapan, Pak? Kita ini kalau bulan ini sudah masuk periode kedua. Oh iya. Alhamdulillah sudah 200-an mahasiswa gabung Iya. ke kita. Dan setiap tahun itu dari Biasanya dibuka sampai 4 periode. 4 periode, Pak ya. Terakhir itu biasanya Juli. Juli. Katakan awal Agustus lah. Oh, jadi dari Januari ke Juli, Pak. Iya, iya. Oke, nah itu Sobat Promis, bagi kalian orang tua di luar sana ingin mengkuliahkan anaknya, buruan daftar dan kuliah di Universitas Nurul Huda. Jadi periodenya dimulai dari Januari sampai ke Juli. Nah, jangan lupa catat periodenya dan kuliah di sini di Universitas Nurul Huda. Nah, Pak, tadi sudah banyak cerita terkait rel kampus, dosen dan sebagainya. Nah, pastinya kampus ini pun punya kerjasama. Kerjasama apa aja yang udah dilakukan oleh Universitas Nurul Huda ini, Pak, dengan pihak luar, mungkin swasta? Ya, kita kerjasama itu dari dua sisi, taruh dunia usaha dan Oke. juga dunia pendidikan. Iya, Pak. Dunia kerja, dunia pendidikan. Alhamdulillah kita juga sudah kerjasama dengan perusahaan di Jakarta untuk mahasiswa-mahasiswa di komputer itu sudah bisa praktek langsung di sana. Dan lupa saya namanya apa PT-nya itu. Iya. Kemudian kalau dari perguruan tinggi ya insya Allah kita bahkan bulan akhir Desember kemarin kita juga kerjasama dengan perguruan tinggi ternama swasta di Jogja, itu yang Universitas Komunikasi itu. Jadi itu kita kerjasama. Kalau di Palembang juga kita kerjasama. Itu ya dalam rangka di samping kita kerjasama untuk program dosen, kita juga kerjasama pertukaran mahasiswa. Oke. Jadi kita ngirim 1 semester atau 2 semester ke perguruan-perguruan tinggi itu. Kita juga kerjasama dengan Unila juga, kerjasama UGM dan MDP Palembang kita kerjasama juga. Jadi saya kira itu berbagai macam kerjasama yang sudah dilakukan. Iya. Nih bagaimana nih Pak kalau ada pihak lain yang ingin bekerja sama dengan Universitas Nurul Huda atau ada kerjasama yang lainnya, bagaimana tanggapan Bapak? Ya kami sangat welcome sekali. Bahkan ya bahasanya sangat menerima itu dengan senang hati. Jadi dari pihak manapun, baik dari dunia usaha ataupun mungkin dari pihak-pihak yang ingin menanamkan investasinya dengan pendidikan kita, ya insya Allah bisa. Oke, dunia usaha ataupun akademis Pak. Ya. Jadi sangat welcome untuk menerima kerjasama tuh. Ya. Sobat Promis yang ingin kerjasama silakan datang ke Universitas Nurul Huda. Dan selanjutnya Pak terkait pendidikan kewirausahaan nih Pak. Sudah diterapkankah di Universitas Nurul Huda nih Pak? Bagaimana tanggapan Bapak tentang pendidikan kewirausahaan ini yang sangat penting untuk kemandirian mahasiswa-mahasiswinya Pak untuk bisa berusaha, mungkin menghasilkan yang cuan ya, tanda kutip. Dan ada nggak Pak contoh beberapa mahasiswanya yang sudah menjadi wirausaha di kampus ini Pak? Nyambi sambil kuliah sambil usaha juga. Ini alhamdulillah kami mata kuliah kewirausahaan itu kami jadikan mata kuliah MKDU. Jadi seluruh prodi itu wajib menerima mata kuliah tersebut. Jadi seluruh prodi itu harus, karena memang visi kami juga itu adalah juga mewujudkan mahasiswa itu berbasis eco-technopreneurship. Jadi karena kita tahu juga persaingan dunia pendidikan sekarang, kita nggak semata-mata berharap untuk menjadi ASN, P3K, tetapi walaupun mungkin kita tidak berada di sana, juga kita ada bekal untuk wirausaha itu. Benar. Dan itu kita bekali. Alhamdulillah sudah banyak, ada beberapa contoh kami memang, bahkan kami sudah merancang, sudah membuat skema pembiayaan untuk UMKM yang khusus bagi mahasiswa ini ke depannya. Ini ada beberapa mahasiswa itu buka warung kopi di
Gumawang itu alhamdulillah besar juga sudah ini, karena kan sudah menjamur kan sekarang. Dan kalau usaha-usaha yang buka toko-toko kecil-kecilan yang seperti gerobak itu alhamdulillah ada juga. Jadi ya itu intinya kami menyarankan kepada mahasiswa kemampuan untuk wirausaha itu harus dimiliki. Walaupun dia prodinya keguruan, prodi apa, tapi harus jiwa wirausaha itu harus ada. Harus ada, Nah, Pak, ya. itu seperti itu. Dan itu menurut saya misinya dari Kiai juga mengajarkan seperti itu. Karena hidup itu ya yang paling pokok bisa mandiri kan. Dan peluang usaha yang paling kuat itu ya wirausaha. Jadi kemandirian itu dari wirausaha itu. Jadi itu dari situlah kami diwajibkan seluruh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah wirausaha ini. Selaras dengan visi misi Ya, Universitas Nurul Huda. mudah ya. Dan selanjutnya Pak, terkait dunia pendidikan di Oku Timur ini, bagaimana pandangan Bapak terhadap pendidikan saat ini di Oku Timur? Ya, ini alhamdulillah kalau kami pribadi sebagai praktisi pendidikan Ya. itu bersyukur berada di Oku Timur ini. Oku Timur ini adalah merupakan suatu daerah yang menurut saya pendidikannya sangat subur sekali. Bahkan katakanlah mungkin kedepannya kita bisa menjadikan Oku Timur itu sebagai miniatur Jogja gitu. Dan alhamdulillah di perguruan tinggi kita ini banyak yang sudah berada menjamur di Oku Timur. Yang umum kan ada STKIP Muhammadiyah, sekarang sudah bergerak menjadi universitas juga. Ada STISIP Bina Marta, itu sudah menjadi bergerak juga untuk menjadi institut. Ada apa? Stiper pertanian, ada STIE. Dan itu yang agama banyak juga berdiri yang baru-baru. Subul Salam STIS, Subul Salam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Subul Salam. STIT yang di BK 10 itu. Ya. Kemudian juga berdiri STIT NO. Ini artinya ini adalah aset daerah. Ya bagaimanapun kan salah satu indikasi kemajuan suatu daerah IPM itu kan dari pendidikan juga. Jadi kita bersyukur masyarakat Oku Timur ini hiroh keinginan untuk pendidikannya itu sangat tinggi. Bukan hanya di lembaga pendidikan yang sifatnya negeri, tapi yang swasta juga sangat banyak sekali. Dibandingkan daerah lain, jauh kita ini. Di Oki saja, itu perguruan tinggi umumnya itu yang swasta, itu baru ada Uniski. Dan baru berdiri kemarin itu Akme itu dan STIMIK. STIMIK baru 2. Kita Oku Timur banyak. Nah ini saya kira aset-aset yang kita miliki ini bagaimanapun menjadi tugas bersama lah untuk saling bersinergi, mengembangkan, memajukan. Jangan sampai ini justru surut ke belakang. Bagaimana terus bisa berkembang dan maju. Nah ini bukan hanya tugas kami yang praktisi pendidikan ini, tapi seluruh komponen yang ada lah. Baik itu dari kalangan katakanlah pemerintah daerah, kalangan masyarakat umum, kalangan dunia usaha, semuanya harus membantu dalam rangka mewujudkan ini. Karena harus kita yakini bahwa ilmu itu bagaimanapun sampai akhir zaman tetap dibutuhkan dalam kehidupan ini. Tanpa ilmu, ya gelap dunia ini. Karena ilmu nurun, ilmu itu cahaya, penerang. Jadi jangan dianggap remeh. Investasi pendidikan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa sekali. Saya kira itu. Benar sekali kata Pak Rektor. Jadi Oku Timur seperti miniatur Yogyakarta, jadi mempunyai berbagai macam aset pendidikan, lembaga, dan juga harus sinergi untuk maju sama-sama, berkembang sama-sama antara pemerintah daerah, masyarakat umum, dan sesama lembaga pendidikannya, Pak. Itu tadi opini yang sangat bagus dari Pak Rektor, dan bisa kalian catat, yang kalian tonton mungkin bisa sebagai pacuan Anda untuk kuliah nanti di Universitas Nurul Huda. Nah, tadi kan Bapak bahas sinergitas nih Pak. Apa nih Pak harapan Bapak dengan pemerintah daerah terkait dengan pendidikan yang ada di Oku Timur ini Pak? Ya,
Kalau harapannya sih banyak, namanya berharap ya. Ya kadang-kadang harapan itu ada yang sampai, ada yang Iya, tidak, dan tidak masalah, tidak sampai pun. Tapi terus harus kita berharap. Siap. Karena dengan harapan itulah kita itu akan menjadi semangat. Benar. Bukan berarti kalau kita berharap itu kemudian menjatuhkan pihak-pihak yang kita harapi, tidak. Tetapi saya berharap ya bagaimanapun siapapun pemerintah, daerah, pemimpinnya, utamakan pendidikan ini. Oke. Lebih-lebih ya ini kunci lah, kalau menurut saya kunci, kata kunci. Kalau sampai pendidikan ini tidak diutamakan, daerah kita akan rusak. Kerusakan-kerusakan itu akan timbul ketika pendidikan itu rusak. Nah ini sangat penting. Jadi harapan saya di nomor satu kan dunia pendidikan. Dan sebetulnya menurut saya program pencanangan Prabowo memberi makan MBG itu, makan gratis bergizi itu, makan bergizi gratis ya, itu luar biasa sekali. Itu kayaknya itu walaupun mungkin banyak orang yang pesimis gitu, tapi Tuhan pernah melakukan itu loh. Jadi Tuhan itu menghidangkan hidangan masakan yang sudah jadi dari langit tuh untuk orang-orang Bani Israel. Sudah dilakukan. Nah, Prabowo hanya ingin memberikan makan gratis yang bergizi untuk orang-orang yang di pendidikan. Itu sebetulnya bukan maksudnya itu untuk menghabiskan dana, bukan. Tapi sebagai bukti bahwa itu penting. Dan di dalam pendidikan itu akan bermuara seluruhnya dari sana gitu. Jadi saya kira itu bukan sepele itu. Lah buktinya Tuhan ngapain sih nggak seolah-olah jadi juru masak? Tapi sudah pernah dilakukan. Bani Israel tinggal makan, ngambil hidangan dari langit. Tapi mau tunjukkan Tuhan itu seperti itu. Jadi saya tetap support ini. Artinya program Prabowo itu luar biasa. Kaitannya apa? Dunia pendidikan itu. Nah itu saya kira itu. Ya mungkin seluruh daerah juga kan hari ini juga suruh menyukseskan itu. Iya. Dan itu pendidikan. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, itu tadi terkait apa ini Pak, terkait sinergitas pemerintah daerah Ya. dan pusat juga ke dunia pendidikan. Ada pertanyaan terakhir Pak, tadi seputar pendidikan sudah Iya. panjang lebar kita bahas. Ini terkait mungkin peluang investasi yang ada di Oku Timur. Bagaimana nih pendapat Bapak terkait peluang investasi yang ada di Oku Timur saat ini Pak? Ya, kalau sebetulnya, tapi ini karena saya hanya orang praktisi pendidikan itu, bukan orang-orang praktek ya, artinya konsep saja yang banyak. Menurut saya Oku Timur itu daerah yang luar biasa bisa jadikan investasi. Baik itu dari sumber daya alam atau bahkan ya mungkin kita investasi di bidang apa itu, kalau sekarang itu tamasya apa rekreasi itu, tempat-tempat ini itu masih sangat dibutuhkan. Pariwisata ya, investasi di bidang pariwisata, di bidang perhotelan itu masih sangat, lebih-lebih investasi di bidang pendidikan tadi. Ini masih sangat terbuka. Dan itu sangat-sangat ini dibutuhkan. Jadi pihak manapun kalau mau melakukan investasi di Oku Timur, masyarakatnya lo ramah-ramah, mayoritas ya orang asli pun sangat beradaptasi dengan kita, gabung dengan orang Jawa, nggak ada pemisah. Nah ini kalau dulu ditakutkan ada keamanan, mana ada. 10 tahun ke terakhir ini nggak ada, itu sudah insya Allah sudah zero lah kita itu. Zero. Nah itu juga harus kita sampaikan. Jangan kita masyarakat timur juga menggembur-gemburkan, kita daerah yang nggak aman untuk investasi. Siapa bilang? Masih banyak hal. Daerah-daerah lengot sana kan banyak sumber daya alam belum terganggu. Investasi. Jadi itu saya kira itu. Tapi saya cuma bisanya berdoalah, semoga ke depan Oku Timur lebih maju, Amin. Ya lebih makmur masyarakatnya. Amin. Dengan berbagai macam, dengan banyaknya investasi yang masuk. Dengan berbagai investasi yang masuk. Ya, sektor. Ini Pak, ada pertanyaan dari saya nih Pak. Mungkin agak unik nih pertanyaannya. Iya, Jadi nggak apa-apa. terkait universitas ini di berbagai macam daerah ini ada contoh berdasarkan nama daerah Pak. Iya. Misal di Lampung, Universitas Lampung nih. Iya. Universitas Bengkulu di Bengkulu, UBL Bandar Lampung dan lain sebagainya. Iya. UEJ Universitas Jakarta dan lain sebagainya. Bagaimana
pendapat Bapak nih terkait mungkin Universitas Nurul Huda ini nanti ke depannya apakah ada nanti bisa Universitas Oku Timur atau Universitas Martapura atau gimana terkait ciri khas daerah bagaimana nih tanggapan Bapak terkait itu? Ya. Kalau saya ini kan Universitas Nurul Huda ya. Iya, Pak. Ini UNUHA, singkatannya itu UNUHA, Universitas Nurul Huda. Itu kayaknya itu sudah hak paten itu. Hak paten, Pak. Jadi bahasanya itu kalau menurut saya ya Kiai menamakan itu ya insya Allah. Bahkan itu pernah saya tawarkan juga sebelum kita berubah menjadi universitas itu bisa. Kalau memang mau diganti seperti apa, biarkanlah seperti itu katanya Nurul Huda. Tetapi untuk seperti itu justru saya timbul berani, tidak masalah nanti kita buat yang seperti itu. Nanti ada buat lagi perguruan lembaga tinggi, lain yang ya, buat itu. lagi perguruan tinggi. Tapi Bapak setuju dengan nama sangat daerah setuju nama daerah itu kan juga membawa. Memang kita Nurul Huda ini ciri khasnya beda dengan pondok-pondok yang di Jawa juga. Di Jawa itu dibawa daerah. Contoh Pondok Pesantren Lirboyo. Lirboyo itu nama desanya. Terkenal sebetulnya nama pondoknya Hidayatul Mubtadiin. Tapi daerahnya Lirboyo. Pondok Pesantren Ploso. Itu bukan nama pelosoknya itu. Nah, sebetulnya kami sudah ada wacana seperti itu, kita nggak bawa. Tapi ya itulah Nurul Huda. Tapi kan nanti bisa kita buat di Martapura. Martapura kan masih belum banyak perguruan tingginya. Iya, Pak. Nah, kita mengembangkan bukan berarti mematikan yang sudah ada kan. Namanya berkembang itu ya berkembang. Benar, Pak. Yang ada kembang terus, timbul-timbul yang lain. Masih ada peluang untuk itu, tapi bukan Nurul Huda ini. Iya. Mungkin nanti ke depannya Pak. Dan Bapak setuju lah dengan setuju nama sekali universitas dengan nama daerah. Membawa nama daerah. Iya. Oke Pak, itu aja pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya tutup ini, boleh nih Bapak kasih sedikit closing statement ke Sobat Promis. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan, silakan Pak. Terima kasih. Jadi sebagai closing statement saya kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Oku Timur, daerah-daerah sekitar, Wai Kanan, Oku Selatan, Oku, Oki, jangan ragu-ragu untuk menyerahkan putra-putrinya kuliah di Universitas Nurul Huda. Kuliah yang berbasis pondok pesantren, yang itu bukan hanya ilmu agama yang kita dapatkan, tapi ilmu-ilmu umum juga, keduniaan kita bisa akses. Dan ini terbuka untuk seluruhnya, bukan hanya yang beragama Islam. Kita sudah tunjukkan agama lain pun bisa kuliah di sini. Agama Kristen, Hindu, Buddha sudah ada yang di sini. Jadi kita tidak menutup diri. Dan harapan kami semoga Universitas Nurul Huda ini minta doanya kepada seluruh masyarakat terus bisa kami mengemban amanah, mengembangkan pendidikan di wilayah ini. Kami sebagai pengelola ini diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk terus berjuang melalui lembaga pendidikan ini. Saya kira itu. Terima kasih atas wawancaranya Mas Abdul. Oke, terima kasih, Semoga Pak. ada manfaat pertemuan kita. Iya, saya Dan ucapkan juga- terima kasih Pak. ya. Kami dari DPM PTSP Oku Timur mengucapkan terima kasih atas sama-sama, kesempatan Pak sama-sama. Rektor pada kesempatan bincang-bincang investasi kita pada hari ini di acara Promis ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan manfaat Pak. Ya. Dan juga dengan video ini membawa rezeki ke Amin. Universitas Nurul Huda, Amin. membawa manfaat juga ke Universitas Nurul Huda, dan semoga video ini nanti bisa diakses halayak ramai, Amin. bisa ditonton, dan ya semakin membawa Universitas Nurul Huda lebih maju. Amin. Terima kasih Pak Rektor, Ya. sehat selalu dan Amin, sukses selalu. amin. Salam Sama-sama. untuk tenaga pendidik lainnya Ya. masing-masingnya. Dan kami berharap juga mahasiswanya semakin banyak Ya. lagi Amin, dan amin. maju. Ya. Demikian Sobat Promis atas episode kita pada hari ini. Silakan saksikan episode-episode kami selanjutnya dan jangan lupa untuk selalu tonton, menyebarkan video ini, share video ini, dan like, subscribe tentunya. Terima kasih.
Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oku Timur melalui acara Promis ini sebagai media dan sarana dalam mempromosikan perguruan tinggi Universitas Nurul Huda yang ada di Kabupaten Oku Timur. Kami berharap acara promosi ini dapat semakin maju dan senantiasa prima dalam melaksanakan pelaksanaan kepada masyarakat Kabupaten Oku Timur. Mari berinvestasi di Kabupaten Oku Timur, bumi sebiduk sehaluan. Nah, Sobat Promis, demikian episode kita pada kesempatan kali ini. Jika kalian memiliki tempat rekomendasi yang ingin kami datangi, silakan hubungi kami, kontak kami di link deskripsi channel ini, melalui email kami atau media sosial kami, atau kontak person kami di Facebook, Instagram, website, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Semakin banyak kalian subscribe, like, dan share video ini, semakin banyak juga menebar kebaikan dan manfaat untuk Kabupaten Oku Timur. Mari berinvestasi di Kabupaten Oku Timur, bumi sebiduk sehaluan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.